Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Al-Murila Matani 2020. Bagi yang mau bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari pada tahun 1993, tampak sebuah mobil sedang menyusuri kota. Selang beberapa waktu, saat hujan deras melanda kota Montevideo, tepat di depan sebuah bioskop, mobil berisi pria bertudung ini berhenti. Dia lantas mengambil sebuah toples berisi cairan, lalu dengan lahap memakan benda dari dalam toples tadi. Pria ini selanjutnya mengenakan sarung tangan dan keluar dari mobil dengan membawa sebuah tas besar. Kemudian memasuki gedung bioskop dan membeli sebuah tiket untuk menonton. Bersamaan dengan itu, seorang anak menjatuhkan sekantung permen, yang mana terlihat sang pria dengan dingin menyerahkan sebiji permen kepada anak tersebut. Setelah tiketnya diperiksa, pria ini memasuki sebuah pintu teater, tepat di saat para penonton yang baru menyelesaikan tontonan keluar. Ketika seorang petugas masuk untuk memeriksa pengunjung yang belum keluar, pria bertudung tersebut berjalan ke bangku urutan atas. Petugas bernama Mauricio memerintahkan 3 orang anak keluar dari teater. Sayang Mauricio tidak menyadari ada seorang anak bernama Thomas yang lolos dari pemeriksaannya. Mauricio juga mencoba meminta seorang pria tua bernama Filler Debo keluar, karena harus membayar tiket lagi jika ingin menonton film yang akan diputar. Namun Filler Debo menolak dengan alasan sudah pernah menonton film yang dimaksud. Tidak ingin berdebat dengan orang tua, akhirnya Mauricio membiarkan Filler Debo tetap duduk. Pada waktu yang sama, seorang gadis bernama Ana mendatangi petugas tiket bernama Maria dan menanyakan keberadaan ayahnya. Kedatangan Ana adalah untuk menjemput sang ayah yang sudah selesai bertugas. Tapi Maria berkata ayah Ana masih berada di ruang proyektor lantaran harus menggantikan tugas seorang rekan yang tidak hadir. Mendengarnya, Ana pun bergegas mendatangi sang ayah. Di ruang proyektor, ayah Ana yang bernama Hugo segera mematikan rokok ketika mengetahui Ana datang dan berpura-pura sibuk bekerja. Ana kemudian dengan kesal meminta sang ayah pulang karena jam kerjanya sudah berlalu. Sayang Hugo berkata petugas proyektor hanya 2 orang dan sekarang dirinya harus menggantikan tugas rekannya yang tidak datang. Mengetahui kesehatan sang ayah yang kurang baik, maka Ana menawarkan diri untuk menggantikan tugas tersebut. Awalnya Hugo menolak, namun setelah Ana berkata sudah melihatnya bekerja sejak berusia 5 tahun dan memahami cara mengoperasi serta memperbaiki frame film jika terjadi kerusakan, akhirnya dengan enggan Hugo meninggalkan Ana. Sejurus kemudian, Mauricio memberitahu taksi sudah menunggu Hugo. Pada waktu bersamaan, pasangan kencan bernama Horacio dan Gabriela memasuki teater. Dikarenakan banyak bangku kosong, maka Gabriela dengan bebas memilih bangku untuk mereka berdua. Sementara itu, 3 orang anak muda bernama Goni, Angela, dan Esteban masih berada di luar gedung bioskop untuk menunggu satu rekan mereka yang belum datang. Namun merasa penantian yang terlalu lama, terlebih film akan segera dimulai, akhirnya mereka memutuskan masuk. Di dalam teater, Mauricio yang memergoki Gabriela tengah merokok langsung menegur dan dengan ramah memintanya mematikan benda tersebut. Parahnya, sekepergian Mauricio, Gabriela melakukan hal itu lagi. Di sini tampak perbedaan sikap antara Horacio yang culun dengan Gabriela yang nakal. Bersamaan dengan itu, rupanya lampu dimatikan oleh Ana yang langsung memutarkan film. Mengetahui film dimulai, maka Thomas yang sedari tadi bersembunyi pun mengatur posisi. Tak lama kemudian, Angela dan rekan-rekannya masuk. Akibat dalam kondisi kobam, Angela tidak sengaja menabrak seorang kakek yang asik menonton. Ternyata kegaduhan yang mereka timbulkan mulai mengganggu Filler Debo. Bahkan saat Mauricio datang meminta mereka duduk, Filler Debo merasa semakin terganggu hingga akhirnya sembari terus berteriak-teriak, Filler Debo memutuskan pergi meninggalkan teater. Sedangkan kelompok Angela pun memilih bangku. Setelah memastikan film berjalan lancar, Ana yang merupakan mahasiswi ini memutuskan untuk belajar. Di dalam teater, Mauricio masuk lagi untuk mengantarkan seorang penonton yang datang terlambat.
Melihatnya, Goni menyadari gadis itu adalah gadis yang sempat bertemu dengan mereka di bus, sehingga berpikir hal ini adalah takdir. Di sudut lain, terlihat pria bertudung mengawasi penonton. Dia kemudian berjalan ke arah kakek yang sempat ditabrak oleh Angela tadi, lalu tanpa diduga. Sayang, suara film yang sedang diputar menyebabkan tidak ada penonton mendengar atau memperhatikan serangan yang dilakukan oleh si pria bertudung. Setelah mengambil sesuatu dari tubuh sang kakek, pria bertudung itu pun pergi. Di tempat lain, Mauricio menemui Ana dan menanyakan apakah Ana melihat jam alarmnya yang tertinggal di sana, karena jam itu dia gunakan untuk pengingat minum obat. Namun Ana tidak melihat dan kembali belajar. Merasa diabaikan, Mauricio terus berbicara sehingga mengganggu konsentrasi Ana. Oleh sebab itu, Ana meminta Mauricio keluar dengan alasan harus belajar untuk persiapan ujian yang akan diadakan dalam 3 hari ke depan. Hal ini sempat membuat Mauricio merasa tersinggung, namun Ana tetap memaksanya keluar. Untuk itu, Mauricio berkata akan tidur di teater seandainya Ana membutuhkan dia. Sekepergian Mauricio, dengan cepat Ana mengunci pintu dan kembali belajar. Mauricio kemudian berkeliling dan bertemu dengan Maria yang menitipkan kunci. Awalnya Mauricio mencoba mengajak Maria mengobrol seperti yang dia lakukan kepada Ana tadi. Namun Maria yang buru-buru pulang menolak ajakan tersebut. Lantaran tidak ada yang dapat diajak bicara, akhirnya Mauricio hanya memandangi hujan hingga tiba-tiba. Setelah dengan sadis menghabisi Mauricio, pria bertudung ini langsung menurunkan rolling door. Dia juga mematahkan besi pengait sehingga rolling door tersebut tersangkut. Begitu merasakan ketajaman dari potongan besi pengait, pria bertudung ini pun mengambilnya. Di dalam teater, Goni yang merasa semakin gelisah berniat menemui gadis tadi. Hanya saja Esteban mengingatkan tidak pernah ada orang yang melakukan PDKT di bioskop, terutama saat film sedang berlangsung, ditambah lagi dalam keadaan kobam. Terlebih, Goni juga tidak tahu apa yang harus diucapkan. Mendengar itu, Goni terpaksa mengurungkan niat. Di tempat lain, pria bertudung membersihkan pisau dan mantelnya yang berlumuran darah menggunakan koran yang sebelumnya dibaca oleh Mauricio. Di dalam teater, Gabriela berkata kepada Horacio bahwa sebentar lagi dia harus pergi untuk menghadiri acara ulang tahun sang bibi. Hal ini tentu saja membuat Horacio merasa kecewa. Sementara itu, Goni akhirnya tidak mampu lagi menahan diri sehingga memutuskan untuk menemui gadis tadi. Ternyata pada waktu bersamaan, dari jendela ruang proyektor, Ana rupanya melihat pria bertudung yang mengendap-endap di belakang gadis tersebut. Namun seketika itu pula pria bertudung langsung pergi tatkala Goni menghampiri sang gadis. Tingkah kedua orang itu sontak membuat Ana heran, sayang dia tidak lagi melihat keberadaan pria bertudung tersebut. Goni yang berhasil membuka pembicaraan akhirnya diizinkan duduk oleh gadis bernama Brooke ini. Meski sebenarnya Brooke berkata sedang menunggu seseorang. Tak berselang lama di ruang proyektor, secara perlahan Ana yang mengira Mauricio mencoba membuka pintu ruang proyektor langsung mengusirnya. Namun pintu justru didorong-dorong lebih keras. Ketika pintu berhenti bergerak, Ana yang merasa bersalah memutuskan untuk membuka pintu, tapi dia tidak melihat siapa-siapa. Bersamaan dengan itu, akibat suara alarm yang cukup mengganggu, maka Ana segera mencari alarm tersebut. Namun dikarenakan tidak dapat mematikannya, terpaksa Ana keluar mencari Mauricio. Di dalam teater, tanpa diharap-harap, Gabriela mulai melakukan pekerjaan tangan yang tentunya tidak dapat Horacio tolak. Sedangkan Goni masih terus melancarkan PDKT kepada Brooke sampai akhirnya mereka semakin dekat. Hal ini sontak membuat Angela dan Esteban yang tidak menyangka menjadi terkejut. Selang beberapa saat, manakala adegan film semakin seru dan penonton lebih fokus, tiba-tiba pria bertudung juga langsung menahan tubuh Brooke dan Goni agar tidak menimbulkan suara. Thomas yang mengompol akibat tegang melihat adegan di film dengan mengendap-endap memutuskan keluar. Sedangkan Horacio yang mencapai puncak juga memohon izin kepada Gabriela guna membersihkan diri di toilet. Ana yang semakin terganggu dengan suara alarm akhirnya dengan kesal merusak alarm tersebut.
Tidak jauh dari situ, tanpa sengaja, sayang Haracio tidak menyadari darah yang ada di koran menempel di celananya. Ana yang masih mencari tidak melihat tubuh Mauricio tergeletak di depan rolling door, dan justru teringat Mauricio yang mengatakan tidur di dalam teater. Saat akan menuju teater, Ana bertemu dengan Haracio yang menanyakan di mana letak toilet. Di sini Ana sempat menegur noda darah di celana Haracio. Tapi Haracio yang tidak tahu tentang noda darah ini mengira Ana menegur celananya yang basah akibat perbuatan Gabriela tadi. Di toilet, Haracio sempat berpapasan dengan Thomas yang langsung kabur melihatnya. Sementara itu, Ana menemukan senter milik Mauricio yang ditinggal begitu saja sehingga merasa heran. Untuk itu Ana mencoba mencarinya di dalam teater. Saat masuk tanpa diduga, noda darah di koran milik Mauricio ini membuat Ana mulai khawatir. Tapi kekhawatiran Ana teralihkan saat melihat Thomas yang menyelinap masuk. Di dalam teater, Ana terdiam ketika noda darah di tangga ini sontak membuat Ana kembali khawatir dan mencoba menyelidiki. Di toilet, selesai membersihkan diri, Haracio akhirnya melihat noda di celananya. Saat berusaha membersihkan noda tersebut, Haracio mendengar suara pintu dibuka sehingga dengan cepat masuk ke dalam sebuah bilik toilet. Masih heran memikirkan dari mana dia mendapatkan noda darah itu secara mengejutkan. Naas usaha Haracio menyelamatkan diri gagal hingga akhirnya pria bertudung menghabisi dia dengan kejam. Di dalam teater, Ana sempat melihat tas milik si pria bertudung. Dan saat senternya rusak, bersama dengan itu pula malang ketika senter kembali menyala, pria bertudung tadi sudah menghilang. Akibat hal ini, Ana memutuskan kembali ke ruang proyektor. Dari bangkunya Angela memberitahu Esteban bahwa sudah 10 menit lebih Goni dan Brooke tidak bergerak. Hanya saja Esteban mengabaikan hal itu dan kembali menonton. Begitu sampai di ruang proyektor, Ana langsung mengunci pintu dan berniat menghubungi polisi. Tapi niat ini diabaikan setelah berusaha menganggap kejadian tadi adalah hal yang normal. Di dalam teater, Angela yang merasa sikap Goni tidak biasa akhirnya memutuskan memeriksa seorang diri. Sementara di belakang Gabriela tampak pria bertudung melintas. Sayang Gabriela tidak melihat siapa-siapa. Naas begitu kembali menoleh. Selang beberapa saat, frame film mengalami kerusakan. Oleh karenanya dengan cepat Ana berusaha mengganti. Bersamaan dengan itu, jeritan Angela yang menemukan tubuh Goni dan Brooke ini membuat Esteban terkejut, di mana mereka juga melihat sang pria bertudung yang baru saja menghabisi Gabriela, begitupun dengan Thomas. Oleh sebab itu Angela dan Esteban mencoba kabur. Sialnya Esteban tersungkur sehingga tanpa ampun. Merasa tidak dapat berbuat apa-apa, akhirnya Angela pergi menyelamatkan diri. Ana yang baru saja berhasil mengganti frame sempat terdiam melihat tubuh Esteban yang tergeletak. Sedangkan Angela juga sempat tersentak mendapati tubuh Mauricio di depan rolling door. Malangnya lagi, kembali ke dalam teater, Ana begitu syok melihat sepasang mata Esteban yang hilang. Dan tidak jauh dari situ, melihat semua korban dengan kondisi yang sama, Ana akhirnya merasa takut. Di rolling door, pria bertudung muncul dan mulai mendekati Angela. Namun dalam keadaan terjepit, Angela masih melawan. Setelah berhasil menghajarnya, Angela segera kabur dan bertemu dengan Ana di dalam teater. Saat kedua gadis ini masih panik, rupanya pria bertudung masuk. Akibatnya pertarungan pun terjadi. Begitu pria bertudung pingsan, mereka bergegas keluar sedangkan Thomas hanya menyaksikan dari tempat dia bersembunyi. Sampai di luar, Ana segera mengambil tali dan mengikat pintu teater. Angela memberitahu bahwa rolling door telah dirusak sehingga tidak dapat dibuka. Mendengar itu, Ana mengajak Angela ke lobi untuk menggunakan telepon. Sampai di sana, Ana langsung terdiam menatap tubuh Mauricio.
Dia lantas secara perlahan mendekati tubuh Mauricio. Di dalam teater, si pria bertudung akhirnya siuman. Hal ini tentunya membuat Thomas yang masih berada di dalam menjadi takut. Pria bertudung lalu mencoba mendorong pintu yang terikat dari luar namun gagal. Di lobi, Anna mendapati mata Mauricio yang persis seperti korban lainnya. Alhasil dengan cepat Anna mengambil kunci. Ketika sibuk mencoba membuka ruang tiket secara mengejutkan, melihat Angela yang berusaha masuk dari jendela, Anna bergegas menghentikannya dengan alasan hal tersebut dapat melukai dia sehingga meminta Angela tenang. Di dalam teater, ketika Thomas mencoba melangkah tanpa sengaja, suara yang dia timbulkan menyebabkan pria bertudung menyadari ada seseorang di sana. Saat Anna berhasil membuka pintu ruang tiket, mereka mendapati telepon yang rusak akibat ulah Angela tadi. Oleh karenanya, Anna mengajak Angela ke ruang proyektor untuk menggunakan telepon yang ada di sana. Sebelum berangkat, Anna mengambil pecahan kaca untuk berjaga-jaga. Di dalam teater, pria bertudung mencoba mencari asal suara tadi. Melihat itu, Thomas yang ketakutan segera berlari sehingga kejar-kejaran tidak dapat dihindari. Tepat ketika sang pria menangkapnya, Thomas sempat melawan, di mana bersamaan dengan itu, setelah berhasil melukai pria bertudung tadi, Anna mengajak Thomas dan Angela ke ruang proyektor, kemudian langsung mengunci pintu. Di sini Anna segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Baru saja selesai menghubungi polisi, tiba-tiba begitu berhasil mendobrak pintu, pria bertudung meletakkan toples yang penuh biji mata itu. Lalu dengan sangat menjijikan memukbang matanya sendiri yang terlepas akibat serangan Anna tadi. Ketika si pria mendekati mereka, Angela langsung melemparkan setumpuk kaset sehingga kesempatan ini digunakan oleh Thomas dan Anna untuk kabur. Sedangkan Angela yang tidak sempat lari memutuskan masuk ke ruang belakang. Melihat tangga yang mengarah ke atap, Angela bergegas naik. Baru saja Angela berhasil membuka tutup atap secara mengejutkan. Dari situ serangan brutal pun terjadi. Anna yang berhasil menemukan Thomas mengajaknya kembali ke teater. Namun begitu pintu dibuka, gambar darah yang memenuhi layar ini menyadarkan mereka bahwa Angela telah dihabisi. Oleh karenanya Anna meminta Thomas duduk sementara dia mengambil sesuatu. Meski merasa ngeri, Anna terpaksa mencabut besi yang tertancap di batok Brooke dan Goni. Anna lalu mengajak Thomas keluar guna menunggu polisi. Nas tanpa dikira-kira, tatkala pria bertudung berniat menghabisi Thomas dengan mengejutkan. Hal ini menyebabkan toples kaca jatuh dan pecah sehingga bola mata berhamburan. Setelah pria bertudung tidak bergerak lagi, Anna segera menenangkan Thomas, di mana bersama dengan itu para polisi berdatangan membuka rolling door. Di sana juga ada Villar Debo yang selamat dari tragedi karena sebelumnya memutuskan keluar meninggalkan bioskop. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.